Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Kemarin ada deklarasi Capres yang bermateri partai-partai besar seperti PKB, Gerindra, kemudian PAN, dan Golkar. Tentunya PAN dan Golkar akhirnya merapat ke kubu Gerindra, dan pasti semua ini sudah melalui hitung-hitungan yang sudah matang karena mereka juga sudah berkonsolidasi satu sama lain silaturahim PDIP, kecuali ke Anies ya, itu sudah kayaknya memang final, dan mereka kemarin sudah mendeklarasikan Prabowo Subianto untuk menjadi calon bacawa pres dari koalisi mereka dan bergabung. Dan otomatis kita bisa melihat bahwa materi partai yang berada di kubu ini itu dari segi elektabilitas, dari segi parlemen itu mereka sangat kuat ya. Jadi kalau dikumpulkan itu dua kali kekuatan dari PDIP, bisa dikatakan seperti itu dari segi parlemennya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa tahun 2014 kemarin itu kasusnya juga sama, di mana Prabowo itu diusung oleh partai-partai besar yang sama, kurang lebih kurang sama dengan ini, tetapi minus PKS ya. PKS sekarang berada di luar Prabowo dan dia mendukung Anies Baswedan. Sepertinya juga sama ya, saat itu juga Demokrat juga tidak gabung atau mendukung berkoalisi dengan partai-partai yang ada seperti dulu dengan PDIP ataupun dengan Gerindra, tidak ikut. Dan ini berada di luar juga ya, sama. Saya pikir nanti itu sepertinya sama. Yang maju cuma dua, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Karena untuk Anies Baswedan itu kemungkinan besar nanti di akhir-akhir yang mau pendaftaran capres itu sepertinya ada materi yang hilang dan tidak, akhirnya tidak mencukupi presidensial threshold. Entah siapapun itu, entah Demokrat atau PKS, entah ataupun malah Nasdem itu ingin ikut gabung dengan PDIP atau enggak, bagaimana kita juga ya tunggu saja. Itu semacam prediksi saya seperti itu. Lalu dengan kemarin ada berita bahwa pendeklarasian Partai Gendut ya ini itu ada banyak berbagai tanggapan bahwa Ganjar Pranowo itu akhirnya dikepung, Ganjar Pranowo itu dikeroyok partai-partai besar. Sebenarnya dengan adanya pendeklarasian Prabowo Subianto kemarin oleh partai-partai besar yang dinilai itu adalah partai gendut, itu banyak berbagai tanggapan bahwa Ganjar Pranowo itu akhirnya dikeroyok oleh partai-partai besar. Ganjar Pranowo itu dikepung oleh partai-partai besar. Dengan uh, menggunakan diksi-diksi tersebut, dengan menggunakan mindset-mindset tersebut, saya pikir kita harus mengubah mindset dari filosofi sepak bola yang ataupun filosofi tinju dengan filosofi lari. Seharusnya itu kita tidak, karena kita satu sama lain itu teman ya, teman satu saudara, itu kita menggunakan filosofi lari, dan media pun seharusnya menggunakan filosofi lari, bukan mengepung tapi uh, saling berkejar-kejaran seperti itu dan tidak saling mengikut. Itu yang seharusnya menjadi filosofi negara Indonesia ini, filosofi demokrasi Indonesia ini, tidak saling mengikut. Oke lah, satu ada tiga kandidat partai yang maju, ya tugasnya apa? Tugasnya ya lari sekencang-kencangnya, memuat memuat eh, mengangkut barang sebanyak-banyaknya untuk menuju finish. Finishnya siapa? Finishnya adalah rakyat Indonesia. Finishnya adalah sebuah amanah yang diberikan oleh rakyat Indonesia di situ untuk mensejahterakan rakyat Indonesia kembali. Itu yang seharusnya mindset yang harus digunakan, bukan mindset uh, petinju, dimana kalau mindset petinju kan satu sama lain ya
ada head to head itu saling memukul satu sama lain, dan yang memenangkan itulah yang menjatuhkan, ya. Atau yang menang itu adalah orang yang bisa menang secara poin setelah saling memukul, bukan seperti itu. Kalau filosofi yang paling bagus digunakan, ya, itu adalah filosofi lari, mana lari sekencang mungkin menggunakan barang sebanyak-banyaknya untuk mensejahterakan rakyat dengan finish yang cepat-cepatnya paling banyak, itu. Dengan menggunakan filosofi seperti ini, maka gontok-gontokan yang selama ini, ya, itu dilakukan oleh para politisi, kemudian diikuti oleh para pendukung-pendukungnya, itu bisa hilang, ataupun mereka juga akan bersatu, di mana tujuan utamanya itu finish sana, ya, finish saya sana, bukan saling menjatuhkan dulu baru finish seperti itu. Kalau ini terus berlanjut, ya gimana negara Indonesia ini mau maju dengan cepat, ya, kalau mereka tidak berlomba-lomba untuk mencapai finish, berlomba-lomba untuk mencapai satu tujuan tapi untuk bersama, tapi mereka saling menjatuhkan dulu untuk mencapai finish, dimana nanti akhirnya yang dijatuhkan, ya, itu akhirnya balas dendam lagi seperti itu, ya. Tidak akan ada selesainya demokrasi di Indonesia. Oke lah, ada yang namanya kalau demokrasi itu oposisi juga tugasnya bukan untuk menjatuhkan orang ataupun partai-partai yang berada di pemerintahan, atau menjatuhkan sosok presiden yang ada sekarang, tapi oposisi itu sebagai penyeimbang, sebagai pengingat, dan bagaimana sebagai oposisi yang baik itu, oposisi yang baik itu menyampaikan kritik, kemudian memberikan saran, ya, memberikan saran, bukan kita merasa bahwa kita oposisi, yang mereka yang kerja, mereka yang seharusnya mencari solusi. Kalau mencari solusi itu semua, saya pikir semuanya mencari solusi di pemerintah ini. Sejelek-jeleknya pemerintah itu akan mencari solusi untuk mensejahterakan rakyat. Tapi kalau ada oposisi yang itu cuman mengkritik, apalagi menggunakan kata-kata yang kotor seperti itu, maka negara Indonesia ini kapan majunya? Yang di negara-negara lain itu sudah berpikir tentang bagaimana menerapkan keilmuan, bagaimana menerapkan ilmu-ilmu terkini yang bisa untuk mensejahterakan rakyat, tapi di negara Indonesia mindsetnya masih saling memukul, tidak bersatu, ya. Ya, majunya lambat, makanya seperti itu. Apa yang katakan Jokowi itu benar. Orang-orang yang berada di pemerintahan itu seharusnya, ya, berkompetisi dengan baik, ataupun masyarakat Indonesia itu setelah nanti selesai pencoblosan dan yang menang siapa itu, ya, seharusnya bersatu. Mengkritik boleh untuk mengingatkan, bukan mengkritik untuk menjatuhkan. Ya, itu mindset yang seperti inilah yang seharusnya ditanamkan. Makanya apa yang sebenarnya menjadi mindset Rocky Gerung itu sebenarnya bahaya untuk negara Indonesia. Karena sebenarnya mindset seperti itu, mindset menjatuhkan seperti itu tidak ada manfaatnya. Lebih baik mindset bersama, mencapai satu tujuan bersama, saling mengingatkan, yang di situ berisi sebuah ide-ide brilian bagaimana mencapai satu finish dengan kesejahteraan rakyat. Bukan mengkritik dengan kata-kata kotor, kemudian mengkritik di mana dia tidak paham apa yang dikritik malahan, apalagi dia mencari solusi seperti itu. Makanya banyak orang-orang yang demo, banyak orang-orang yang ikut berada di jalanan seperti itu, ya, berteriak-teriak itu, saya pikir cuman 1% saja yang di situ paham yang namanya apa tujuan, ya, demo itu. Jadi apa yang dinamakan substansi demo di situ sebenarnya apa, itu saya pikir cuman berapa persen saja, tidak semuanya. Makanya mumpung, ya, ini di bulan-bulan kemerdekaan dan semangat-semangat kemerdekaan ini, marilah kita semuanya bersatu dengan filosofi lari bersama untuk menuju tujuan bersama, bukan dengan filosofi petinju
saling menjatuhkan, saling memukul untuk mencapai kemenangan. Bukan seperti itu. Karena kita uh, bukan musuh yang harus dijatuhkan, tapi kita berlari bersama, untuk walaupun gerbongnya berbeda-beda, walaupun kapalnya berbeda-beda, walaupun keretanya berbeda-beda, tetapi tujuannya satu titik sama, yaitu kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu yang perlu dipikirkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.